Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Garasi Mobil Semarang. Oke bosku, kembali lagi bersama saya Robi di channel otomotif paling jauh di Indonesia, apalagi kalau bukan Garasi Mobil Semarang. Nah kali ini kita tuh ada project restorasi Innova Diesel punya Om Andika, konsumen kami dari Semarang ini. Ini kebetulan teman saya sendiri, walaupun teman tetap antri bosku. Jadi Om Andika ini kan jatah antriannya di bulan April ya. Awal April ini selesai di akhir April. Pengerjaan mobil ini kurang lebih gak sampai 30 hari kerja. Walaupun teman sendiri, beliau antri di bulan Desember kalau tidak salah menghubungi kami, antri di bulan Desember, dapat slot antrian di bulan April. Walaupun teman tetap antri bosku. Lah mau gimana lagi karena memang proyek kami itu sebulan cuma bisa kerjakan 5 mobil. Demi kualitas terjaga, hasil akhir juga maksimal, kerja tidak tergesa-gesa. Jadi nanti teman-teman bisa menilai sendiri bagaimana proses pekerjaan restorasi mobil ini dari awal sampai akhir kita pertontonkan. Kurang lebih seperti itu, ini basicnya Innova Diesel GNKI tipe G Diesel 2012, warna putih solid yang kita lakukan restorasi menjadi putih mutiara. Kurang lebih seperti itu, yuk simak video ini dari awal sampai usai. Di sini Garasi Mobil Semarang, jangan lari bosku. GMS Divisi Bengkel Cat dan Modifikasi mempersembahkan. Oke, jadi di sini teman-teman kita perlihatkan kondisi before dari unit mobil Innova putih punya Om Andika dari Semarang. Nah, kalau kita lihat nih penampilan eksteriornya, jadi body cat ini tuh udah pernah repaint tapi hasilnya babak bundas, gado-gado, warnanya belang. Makanya itu kami Garasi Mobil Semarang diperintahkan untuk melakukan restorasi membuat mobil ini jadi segar kembali. Nah, pertama di sini tuh untuk bumper depan itu tuh sudah rusak bagian kancingan atau kupingan di sisi samping ya yang terhubung dengan braket. Makanya itu untuk bumper depan sekaligus braketnya kita ganti baru, serta di bagian bumper belakang itu ada pecah atau sobek di bagian sisi bawah kanan. Makanya itu bumper belakang juga kita ganti baru. Setelah itu lanjut, setelah kita bongkar atau ganti bumper, kita akan lanjut untuk melakukan pembongkaran semua item spare part yang menempel di mobil, meliputi pelipit kaca, headlamp, stop lamp, spion, karet-karet pintu, emblem list pintu. Semuanya kita bongkar karena di sini unit mobil akan lanjut untuk proses pendembulan. Nah, di tahap pertama ini tahap pendembulan atau perataan body cat dengan teknik pendembulan. Teknik ini adalah teknik yang sangat krusial. Hasil bagus tidaknya dari hasil pengecatan juga bergantung dari teknik pendembulan seperti ini. Apabila tukang dembul itu dembulnya asal-asalan bergelombang, pastinya nanti ketika proses pengecatan hasilnya akan kelihatan sekali. Makanya itu kita serahkan kepada Cak Sud, sang maestro dembul kami yang sudah berkecimpung di dunia pendembulan mobil kurang lebih 30 tahun. Dengan pengalaman beliau, pastinya jasa beliau itu sangat mahal. Bener-bener tim saya yang bayarannya di divisi bengkel cat paling mahal adalah Cak Sud. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, di sini unit mobil setelah selesai proses pendembulan 2-3 hari, selanjutnya kita amplas, terus kita jemur hingga dembul itu kering maksimal. Selanjutnya, unit akan kita lakukan proses epoksi. Nah, di sini unit mobil kita lakukan proses masking atau pembungkusan pada bagian yang tidak terkena cat. Setelah selesai proses masking, kita akan melakukan proses cleaning pertama menggunakan degreaser anti silikon merek AXT. Nah, di sini sedikit informasi ke teman-teman semua. Project unit mobil ini tidak dilakukan kerok. Jadi di sini prosesnya timpa, tapi dengan proses timpa kita itu juga memperlihatkan kualitasnya. Jadi di sini tuh kita lakukan proses epoksi 2 step
epoksi primer yang berwarna hijau, nanti epoksi filler yang berwarna silver. Ya memang kalau full kerok total itu hasilnya cat nanti akan istimewa dan awet dan juga bagus. Tapi kembali lagi, kalau full kerok itu akan memakan biaya yang cukup banyak, waktu yang cukup lama. Nah, di sini kembali lagi kami kerjakan sesuai dengan konsep dan budget konsumen. Makanya itu, walaupun dengan proses timpa, kami tetap mengedepankan kualitas. Bagaimana cara kami mengedepankan kualitas? Ya, inilah yang kita perlihatkan ke teman-teman semua. Kita lakukan proses epoksi 2 step, primer dan filler. Jadi di sini memang boros bahan, boros biaya dengan epoksi 2 step ini. Pastinya juga memakan waktu tambahan. Tapi dengan dilakukan epoksi 2 step ini akan memberikan lapisan antara cat lama dengan cat baru, agar nanti ke depannya cat lama itu tidak ngedrop atau bahasa Jawanya itu mengkorok, yang mengakibatkan kerusakan di cat baru. Makanya itu lebih baik boros bahan, boros biaya dengan proses epoksi 2 step. Nah, nanti setelah epoksi 2 step selesai, unit mobil itu biasanya kita jemur. Apabila terik matahari bagus, kita jemur minimal 1 hari lah. Apabila terik matahari kurang bagus, ya kita diamkan 2 hari. Baru lanjut kita lakukan proses pengamplasan menyeluruh body cat yang sudah dilakukan epoksi. Setelah kita amplas hingga merata body cat mobil tersebut, unit mobil lanjut kita masukkan ke ruangan open. Karena di sini unit mobil akan kita proses pengecatan. Sebelum itu kita lakukan proses masking kembali ya. Jadi di sini tuh proses masking kita lakukan 2 kali, sebelum epoksi sama sebelum pengecatan cat utama hingga pernis ya. Setelah itu kita lakukan cleaning kedua menggunakan degreaser anti silikon. Fungsinya apa? Degreaser anti silikon ini fungsinya adalah untuk membersihkan minyak, silikon ataupun debu. Karena di dunia pengecatan, apabila ada sedikit minyak ataupun silikon yang menempel di body cat ketika mau dilakukan proses repaint, itu akan mengakibatkan proses pengecatan itu rusak, beruntus catnya. Makanya itu di sini kami itu benar-benar menjaga step by step proses pengecatan sedetail mungkin agar tidak ada kerusakan hingga pengulangan dalam proses kerja. Karena di sini kita diberikan waktu tidak lebih dari 30 hari harus selesai dengan maksimal dan detail. Oke, kembali lagi di video on progress pengerjaan. Di sini unit mobil kita lakukan proses cat dasaran luar dalam warna putih solid dahulu. Jadi di sini dasaran yang kita timpa itu membutuhkan setidaknya 1,5 liter. Per liter dari cat yang kita beli atau bahan cat putih solid ini harganya 400.000. Jadi untuk dasaran cat perlu bahan cat sekitar 1,5 liter, kurang lebih 600.000. Itu hanya untuk beli cat dasarannya saja, belum termasuk tenaga, thinner dan lain-lain. Jadi di sini teman-teman bisa menilai sendiri seterbuka ini step by step dan bahan yang kami gunakan. Nah, setelah selesai proses cat dasaran, unit mobil itu akan kita lakukan seleksi ulang atau final cross check ulang. Jadi di sini apabila ada body cat yang mungkin tertinggal lubang-lubang kecil, pastinya setelah dilakukan repaint dasaran cat itu akan kelihatan. Nah, di sini kita lakukan proses pendempulan tipis pada bagian-bagian yang kurang rata. Selanjutnya kita amplas halus merata lagi. Jadi benar-benar sebelum kita timpa cat utama hingga finishing top coating, body cat itu harus sudah lolos seleksi. Setelah itu kita lakukan proses cleaning ketiga menggunakan degreaser anti silikon. Jadi di sini untuk cleaning degreaser anti silikon itu ada 3 kali step hingga proses pengecatan utama. Di sini teman-teman bisa lihat sudah melalui proses repaint utama putih mutiara ya. Nah, di sini tuh repaint putih mutiara itu tekniknya berbeda dengan cat lainnya. Kalau cat lain seperti hitam metalik atau merah metalik,
kandungan metaliknya itu sudah tercampur dengan cat. Tapi kalau putih mutiara berbeda. Jadi di sini tuh kita repaint dahulu warna putih solid. Setelah selesai repaint putih solid, nanti seralik metaliknya itu di repaint di tahap akhir. Makanya itu kenapa untuk harga pengecatan putih mutiara harganya berbeda, karena teknik pengerjaannya juga khusus. Nah, di proses repaint utama kali ini kita melakukan repaint putih solid sebanyak 3-4 lapis dan membutuhkan bahan 4 liter cat dikali 400.000. setidaknya Anda untuk beli bahan putih solidnya 1,6 juta. Di awal tadi 600.000, di tahap sekarang 1,6 juta. Apabila di total belanja cat putih solid saja setidaknya merogoh kocek 2,2 juta. Itu hanya belanja catnya, belum termasuk thinner dan lain-lainnya, bosku. Jadi di sini teman-teman bisa menilai seterbuka ini loh Garasi Mobil Semarang kepada Anda semua. Setelah selesai repaint putih solid pada bodi cat mobil ini, kita lanjut untuk melakukan repaint atau spray metalik seralik putih mutiaranya. Setidaknya kita membutuhkan 1 kaleng atau 1 kilo seralik ya, dan kita spray ke bagian finishing akhir untuk proses repaint. Setelah itu di sini kita akan finishing untuk top coating. Merek pernis yang kita gunakan juga kita berikan info ke teman-teman semua. Di sini kita menggunakan pernis Shiken HS Premium pabrikan AkzoNobel, merek dengan kualitas Japan. Dan Shiken ini juga sudah pemain lama di dunia pengecatan internasional. Untuk pernis Shiken HS Premium ini untuk bidang Innova atau medium car proses spray luar dalam setidaknya itu kita beli 2,5 paket ya. Nah, per paket pernis itu dari Shiken ini tuh satu paketnya itu kurang lebih hampir 900.000. Nah, di sini teman-teman harus beli 3 paket. 3 paket kali 900.000 berarti teman-teman ngerogoh kocek biaya hanya untuk pernis setidaknya 2,7 juta. Karena memang Shiken ini dari segi harga dan kualitas tidak bisa membohongi, top dan istimewa sekali. Nah, untuk 3 paket atau 3 liter pernis itu sisa setengah liter, karena di sini tuh kita hanya membutuhkan 2,5 liter pernis dan dicampur 1/4 liter hardener serta 1/4 liter thinner dengan tipe extra slow reducer. Nah, itu kita oplos akan menghasilkan 5 liter. Dan 5 liter itu apabila kita spray ke bodi cat mobil ini luar dalam akan menghasilkan setidaknya 3-4 layer pernis. Nah, hasilnya itu pastinya tebel, wet look, dan glossy. Nah, nanti teman-teman bisa lihat sendiri after spray yang kita lakukan. Sedikit informasi untuk bagian atap, di sini kita lakukan repaint terpisah ya, agar hasilnya itu bagus, bersih, dan maksimal, bosku. Oke bosku, jadi di sini unit mobil sudah di tahap finishing akhir, di mana unit mobil sebelumnya itu setelah proses repaint kita jemur 3-4 hari sampai pernis itu keringnya maksimal, baru berani kita lakukan proses sanding atau pengamplasan. Nah, di tahap pengamplasan di sini kita menggunakan beberapa grade amplas ya, dari grade 1500, grade 2000 hingga grade 3000 yang paling halus. Setelah kita amplas menyeluruh, selanjutnya kita lanjut untuk proses pemolesan. Nah, di tahap pemolesan ini juga ada beberapa tahap busa poles. Di tahap pertama, kita poles menggunakan busa tipe medium cutting. Setelah selesai, kita lanjut proses dengan busa soft cutting. Dan untuk kompon yang kami gunakan juga menggunakan kompon khusus dengan tipe kompon bakar. Jadi kurang lebih seperti itu. Proses pengamplasan dan pemolesan unit mobil Innova ini akan memakan waktu setidaknya 4-5 hari. Di sini juga ada request konsumen untuk reparasi di bagian speedometer, di mana speedometer
mobil ini tuh lampunya itu pada redup, makanya itu kita bongkar sepedonya, lanjut kita lakukan perbaikan penggantian lampu speedo. Nah, di sini ada sekilas video cuplikan di mana tim speedo kami melakukan perbaikan speedo dan proses pemasangannya. Dan hasil akhirnya bisa dilihat sendiri, sekarang hasilnya sudah kembali terang dan normal. Selanjutnya kita lakukan proses perbaikan juga di bagian spion, karena ketika datang tuh daun spionnya itu pada pecah. Di sini kita lakukan penggantian daun spion agar nanti kembali rapi dan maksimal. Dan juga ada request konsumen untuk pemasangan fog lamp Proji Pro 7 tipe P735FX. Nah, di sini kita lakukan proses pemasangan dan instalasi pada bagian fog lamp Proji Pro 7. Nah, di sini di tahap akhir finishing, setelah selesai proses semuanya, kita akan merapikan memasangi semua spare partnya, meliputi headlamp, stop lamp, handle, trunk lid, dan lain-lain. Semua kita pasangi, kita rapikan, karena unit mobil akan lanjut untuk proses finishing, yaitu adalah salon detailing eksterior interior mesin. GMS Salon Detailing mempersembahkan. Di tahap akhir sekarang unit mobil lanjut untuk proses salon detailing eksterior interior hingga ruang mesin. Karena kalau mobil dari bengkel cat pastinya itu akan kotor. Nah, di sini cleaning terakhir kita lakukan salon detailing. Dan di sini teman-teman bisa melihat sendiri proses salon detailing yang detail kita lakukan. Di eksterior kita melakukan proses pemolesan step akhir. Jadi body cat kita poles ulang lagi menggunakan obat kompon khusus Maguire Ultra Polishing Bag. Nah, untuk kaca-kacanya di bagian kaca kita bersihkan menggunakan obat jamur kaca. Di interior teman-teman bisa lihat jok kita bongkar, kita cleaning detail dari lantai bawah, plafon, dashboard, door trim, semua panel interior kita lakukan cleaning. Dan sedikit informasi nih, untuk obat interior kami mengandung disinfektan ya. Fungsinya untuk membunuh bakteri, virus, dan kuman. Jadi nanti ketika diambil konsumen, posisi interiornya sudah wangi, bersih, dan juga higienis, karena bakteri, virus, kuman sudah terbunuh semua. Dan di step akhir, di bagian ruang mesin juga kita lakukan cleaning. Coba deh cari bengkel yang sedetail Garasi Mobil Semarang, berani memperlihatkan semua kualitas bahan dan proses kerjanya. Hanya ada di sini, tidak buka cabang, only Garasi Mobil Semarang. Oke bosku, nantikan video terakhir review detail dari hasil project kami. Di sini Garasi Mobil Semarang bosku, jangan lari bosku. One, and you can see. Oke bosku, jadi tadi teman-teman sudah melihat sendiri ya bagaimana proses by proses kami melakukan restorasi repaint body cat mobil ini. Karena memang basicnya mobil ini lebih ke restorasi di bagian eksteriornya saja. Nah di sini di bagian muka depan teman-teman bisa lihat dengan basicnya penampilan Grand New Kijang Innova 2012 ya, tetap kembali ke bentuk 2012, tidak di-upgrade. Di sini kemarin itu kita melakukan penggantian bumper depan ya. Jadi ini kemarin tuh bumper depan kita ganti satu set baru, karena basicnya tuh bumpernya udah main sealer-sealeran, main di kawat, nggak rapi kan pastinya. Makanya itu bumper kita ganti baru sekaligus bracketnya. Jadi pemasangannya rapi dan plug and play, tidak model di kawat-kawat bendrat ataupun di sealer. Makanya itu saya rekomendasikan kepada konsumen kami Om Andika, Om, bumper depan ganti baru aja jadi hasilnya rapi. Nah di sini kameramen bisa mendekat. Kalau hasilnya rapi kan antara nut fender sama nut bumper ini
bisa presisi seperti ini. Teman-teman bisa lihat. Nah, jadi seperti itu. Terus kembali lagi kemarin kan di bagian ini grill ya. Di bagian grill ini kan kemarin itu dilakukan stiker. Kalau stiker tuh warna glossy-nya beda dengan warna glossy cat. Makanya itu di bagian grill, logo dan liskap kita repaint black piano atau black glossy. Coba kameramen bisa shootkan bagian sisi depan. Nah, di sini grill kita lakukan repaint black piano atau black glossy. Nah, ini kemarin headlamp sudah modif proji, jadi di sini untuk headlamp tidak kami berikan sentuhan modifikasi sedikit pun. Cuman kemarin itu fog lamp-nya itu udah ngembun parah. Jadi fog lamp-nya tuh udah diganti proji, tapi ngembun parah. Akhirnya di sini untuk fog lamp kita lakukan penggantian menggunakan Pro 7 P735 FX Signature Edition. Nah, di sini kita perlihatkan nih dus Pro 7 yang kita lakukan penggantian pada mobil ini. Jadi ini kemarin kita ganti pakai ini, fog lamp-nya pakai Pro 7. Kalau di bagian headlamp-nya kita nggak tahu merek apa karena basicnya mobil dikirim konsumen udah modif seperti itu. Nah, kemarin itu fog lamp-nya kita ganti ini dengan daya lobby 45, high beam 65 watt, 5700 Kelvin. Ini seri Pro 7 fog lamp yang sangat laris manis dan hasil cahayanya bukan kaleng-kaleng. Nah, kenapa kemarin itu di bagian sisi sini fog lamp itu minta diganti karena ngembun? Jadi di sini tuh sebelumnya kameramen bisa shoot dari sisi sini. Liner fender dalam itu kemarin itu tuh udah pada sobek parah. Coba sini. Liner fender dalam atau kalau orang Jawa bilang tuh selebor ya. Jadi ini tuh kemarin selebornya tuh rusak parah kanan kiri. Nah, ini kita ganti baru, bahannya bagus, tebal, tidak mudah rusak. Karena kalau basicnya liner fendernya sobek atau rusak ya, akhirnya kan cipratan air mengenai pada fog lamp. Nah, fog lamp itu bisa mengakibatkan kerusakan atau ngembun karena cipratan air tersebut. Makanya itu fog lamp minta request kita ganti, oke kita ganti karena memang ada hal akibat dari kerusakan liner fender. Nah, ini kemarin juga kita remajakan untuk bagian liner fender depan kanan kiri sesuai dengan request konsumen. Terus di bagian sisi samping nih, sebelum kita membahas di body cat, spion. Jadi di sini tuh kemarin tuh spionnya sudah spion ribbon ya. Tapi itu ketika dikirim ke kami, spionnya itu modelnya itu custom di mana bagian daunnya itu sambungan, ditempel di cat ya. Akhirnya itu kena getaran pecah. Nggak rapi, makanya itu kemarin kita mengganti daun spionnya baru, kameramen bisa shoot di daun spion. Jadi kalau model custom di GMS untuk daun spionnya itu tuh sisinya seperti ini, jadi kita sambung tapi tidak ditembul, terpisah ya, walaupun kelihatan tapi kan tingkat kualitas kekuatannya lebih awet ya, berbeda dengan model yang custom. Kalau teman-teman beli di online itu kan dia modelnya di sininya tuh disambung pakai akrilik ya atau plastik terus ditempel dicat, kena getaran lama-lama pecah, kasusnya kayak ini sebelumnya ya. Ya walaupun ada sedikit ganjel di sini ya, kok kurang estetik, tapi di sini kualitasnya bagus. Yang penting kan dapat spion ribbonnya yang cakep bosku, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, di sini lanjut kita akan membahas hasil repaint yang kita lakukan di unit mobil ini. Jadi ini kan kita restorasi, kita repaint full body putih mutiara. Seralik metaliknya nih kena matahari kelihatan ya. Jadi warna putih mutiara itu ada kandungan metaliknya, apabila kena matahari atau flash cahaya dia akan menguning. Ini kan kelihatan tuh. Warna putihnya nguning karena seralik metaliknya. Yuk di sini teman-teman bisa lihat. Kameramen dari sisi sini. Lihat kan hasil body catnya ini loh. Sangat cakep sekali ya. Sangat cakep sekali. Nah, di sini hasil pendempulannya itu flat, rapi dan rata. Nah, ini kemarin bosku di sisi sini nih. Jadi ini kan kemarin ada body kit ya. Kanan kiri sama spoiler ini bekasnya kita bawakan karena permintaan konsumen itu nggak pingin pasang body kit, makanya body kitnya kita lepas. Terus spoilernya di sini tuh lampunya tuh rusak. Akhirnya spoilernya kita ganti baru sekalian, kita repaint ulang. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat untuk konsep penampilan di sisi belakang clean ya, tanpa adanya emblem. Jadi cuma meninggalkan emblem Toyota, kita repaint black glossy. Kameramen bisa mendekat. Nah, di sini juga kita ganti terang lid ya. Terang lid model Innova Barong 2017
Di sini jadi kita ganti terang lead-nya, basicnya 2012 kita ganti terang lead 2015. Konsepnya clean look tanpa ada emblem, logo Toyota kita repaint black glossy, serta list kaca belakang kita repaint warna putih mutiara sesuai warna bodi. Nah ini kemarin bumper belakang ini juga kita ganti baru. Karena bumper belakang ini kemarin sininya sobek. Makanya kita ganti baru, termasuk LED bumpernya ini kita ganti baru karena sebelumnya tuh LED bumpernya rusak. Nah di sini kita fungsikan dengan rem. Jadi ketika kita rem dia akan menyala. Menyala kameramen? Nyala, oke. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah di sini teman-teman bisa lihat eksteriornya dari penampilan mobil ini yang sudah kita lakukan repaint. Nah proses repaint kami juga rapi hingga di bagian sela-sela dalam. Kameramen bisa dibuat untuk 0,5, dibuat settingan 0,5, bisa shoot di bagian sisi-sisi dalam dari interior mobil ini ya. Jadi di sini interior mobil bagian sela-sela dalam bagasi, sela-sela dalam pintu kita repaint rapi ya. Bisa dilihatkan oleh kameramen kami untuk bagian repaint di sisi dalam ya. Jadi benar-benar rapi repaint kami. Kita perlihatkan ke teman-teman semua. Shoot nih di bagian sisi-sisi sela-sela dalam nih. Pelan-pelan kasih shoot ke teman-teman semua. Jadi proses repaint kami itu luar dalam hingga di bagian sela-sela pintu. Tapi di sini untuk ruang mesin, konsumen kami tidak request untuk pengecatan. Jadi proses repaint putih mutiara ini hanya di bagian sisi eksterior luar serta di bagian sela-sela pintu dalam ya. Jadi kita repaint rapi sehingga bagian sela-sela pintu dalam. Nah di sini ruang mesin kita lihatkan ke teman-teman semua, ini dieselnya udah diesel modifan ini, udah diesel monster, ada penggantian downpipe, front pipe, terus intercooler dan serta lain-lainnya lah. Jadi ini dieselnya juga udah tidak standar ya. Nah di sini untuk ruang mesin kemarin tidak kita lakukan repaint. Jadi di bagian tulangan atau rongga-rongga ruang mesin ini cuma kita lakukan proses salon aja biar rapi dan bersih. Nah di sini teman-teman bisa lihat hasil akhir dari cleaning kami setelah proses pengecatan. Kita lakukan cleaning detail nih. Kameramen bisa mendekat tuh di bagian sisi ruang mesin. Jadi benar-benar kami itu melakukan project unit mobil ini tuh detail sekali. Setelah kita lakukan proses repaint, restorasi, dan ada beberapa project yang diinginkan konsumen, selanjutnya kita lakukan finishing salon detailing. Nah salon detailing ini tidak hanya meliputi project di eksterior, mesin, termasuk di interior. Karena di sini teman-teman bisa lihat interior ya. Kameramen bisa shoot ke dalam interior. Jadi di sini tuh interior itu tidak kami berikan sentuhan modifikasi sedikit pun. Jadi cuma kita lakukan proses salon detailing aja. Bisa dilihat ruang mesinnya, interiornya semuanya bersih. Jadi di sini teman-teman bisa menilai bagaimana detailnya garasi mobil Semarang dalam setiap project-project unit mobil. Dan di sini juga kami berikan video dokumentasi ketika proses pengerjaan dari awal sampai akhir. Nah di sini teman-teman bisa lihat juga di sisi sini ini ada permintaan untuk repaint ya, warna black glossy ya. Di bagian sisi sini hingga power window 4 pintu. Coba dicek itu power window sisi sana. Juga kita lakukan proses repaint black glossy sesuai dengan permintaan konsumen bosku. Oke, jadi kurang lebih seperti itu sedikit project restorasi mobil Innova ini. Jadi teman-teman nanti kalau ingin atau restorasi mobil kalian di garasi mobil Semarang bisa saja hubungi nomor yang sudah kami sediakan di kolom deskripsi channel YouTube Garasi Mobil Semarang ya bosku. Thank you bosku. Kurang lebihnya seperti itu. Kita tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, thanks udah nonton channel kami Garasi Mobil Semarang. Untuk kalian jangan lupa ya guys untuk klik subscribe button and hit the bell icon biar kita semakin jaya. Like, comment, and share. See you next time.